Nah, yang pertama, apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana atau lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, ini nanti akan menjadi energi yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Pada pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Contohnya di mulut oleh lidah, gigi, dan otot-otot yang ada di sana. Apa tadi? Mengunyah, meremas, dan mencampur. Nah, pencernaan mekanik dapat disebut dibantu oleh alat-alat yang terdapat pada organ tempat terjadinya pencernaan tersebut. Kemudian pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim pencernaan yang berada pada organ tersebut, baik dihasilkan oleh organ tersebut ataupun berupa pasokan dari organ lain. Contohnya, di mulut ada enzim petialin yang mengubah karbohidrat menjadi gula atau maltosa. Kemudian contoh selanjutnya di usus halus. Nah, enzim-enzimnya itu dipasok dari organ lain, yaitu pankreas, menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Nah, selanjutnya kita membicarakan mengenai organ pencernaan. Organ pencernaan sendiri ada organ pencernaan utama dan juga tambahan atau aksesori. Nah, organ pencernaan yang utama sendiri ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, untuk organ pencernaan aksesori sendiri ada lidah, gigi, kelenjar air ludah, hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai rongga mulut. Di dalam rongga mulut sendiri, makanan akan dicerna secara mekanik dan juga kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, lidah, otot dinding rongga mulut. Nah, makanan di sini nanti akan dipecah oleh gigi, dilumbat oleh lidah, dicampur oleh otot yang bekerja sama. Sedangkan pencernaan kimiawi pada mulut dibantu oleh enzim petialin atau amilase yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim petialin mencerna makanan secara kimiawi dengan cara mengubah karbohidrat menjadi zat gula yang lebih sederhana. Misalnya amilum
menjadi maltosa. Nah, maltosa ini adalah gula yang sering kita jumpai ya. Misalnya kalian mengunyah nasi, nanti lama-kelamaan nasi tersebut akan menjadi manis. Nah, fenomena tersebut sebagai contoh bahwa ada enzim protealin dalam mulut. Nah, ketika makanan yang berada di rongga mulut sudah dicerna, dan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus, kemudian makanan tersebut dibawa ke kerongkongan. Makanan di sini akan dilumatkan menjadi yang lebih sederhana atau lebih kecil, kemudian akan dibawa ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan tidak terjadi pencernaan, melainkan terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan menuju lambung. Nah, jadi tadi proses pencernaan dimulai saat makanan masuk ke dalam mulut, kemudian ke kerongkongan. Nah, organ pencernaan selanjutnya yaitu lambung. Di sini letak lambung akan diperbesar menjadi seperti ini. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh otot-otot dinding lambung yang berkontraksi melakukan gerakan mengaduk, menggiling makanan. Kemudian pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Enzim yang dihasilkan dapat dihafal dengan jembatan keledai perih. Perih. Apa itu perih? Jadi P-nya pepsin, R-nya renin, dan H-nya HCl atau asam klorida. Nah, asam klorida berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan karena asam klorida ini bersifat asam dan menjadikan ruangan lambung bersifat asam, maka kuman akan masuk dan dibunuh oleh asam lambung karena kuman ini tidak tahan oleh keadaan asam. Kemudian ada enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Protein menjadi pepton. PP. Kemudian enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Protein susu menjadi kasein. Nah, jadi di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya ada hati dan pankreas. Hati dan pankreas sendiri tadi sebagai organ aksesori dalam pencernaan, jadi tidak langsung dilalui oleh makanan ya. Ini jika di zoom akan seperti ini. Hati letaknya di sebelah lambung agak ke atas. Ini kantung empedu. Di sini ada pankreas. Nah, hati menghasilkan getah empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak agar larut dalam air sehingga mudah dicerna. Kemudian pankreas menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan juga lipase. Enzim-enzim tersebut kemudian disalurkan menuju usus 12 jari. Nah, berbicara kembali mengenai saluran pencernaan, yaitu organ-organ yang dilalui langsung oleh makanan. Yang pertama tadi ada mulut,
kemudian kerongkongan, lambung. Nah, sekarang kita sampai pada usus halus. Usus halus sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, kemudian ada usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Kita ingat lagi, enzim yang terdapat di usus 12 jari tadi berasal dari pankreas. Ada enzim amilase, tripsin, dan lipase. Sebelumnya, organ usus halus ini, jika kita lihat dari sini, kita zoom in, akan menjadi seperti ini. Ini ada lambung, ini usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan di sini ada usus penyerapan. Untuk nantinya makanan akan melalui usus 12 jari, usus tengah, dan usus penyerapan, kemudian akan ke usus besar ya. Nah, kembali lagi, enzim yang terdapat di usus 12 jari ini ada amilase, tripsin, dan lipase. Ada jembatan keledai untuk menghafal, yaitu alit. Apa itu alit? Amilase, lipase, dan juga tripsin. Nah, amilase berfungsi mencerna karbohidrat menjadi gula sederhana yang siap diserap oleh tubuh. Kemudian ada tripsin, berfungsi mencerna protein atau pepton dari lambung menjadi asam amino. Kemudian ada lipase, berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya dari usus 12 jari, makanan akan ke usus tengah atau jejunum. Di sini adalah bagian terjadinya pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Setelah melalui jejunum, zat-zat makanan siap diserap oleh dinding usus pada usus penyerapan. Nah, di sini kita bisa lihat organ-organnya ya. Tadi di lambung di sini, kemudian usus 12 jari di sini, usus jejunum di sini. Di sini ada usus ileum atau usus penyerapan. Untuk kemudian nanti ke usus besar. Nah, pada usus penyerapan ini terdapat villi untuk menyerap sari-sari makanan. Bisa dilihat di sini ya. Ada villi-villi dan juga terdapat pembuluh darah yang nantinya akan menyerap sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen atau digunakan sebagai energi cadangan. Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Nah, sampailah kita ke usus besar, mengingat tadi saluran pencernaan. Yang pertama ada mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus,
yang dibagi menjadi 3 tadi, dan sekarang sampai pada usus besar. Nah, di usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri E. coli menjadi feses. Bakteri E. coli juga dapat membentuk vitamin K dan B12. Misalnya, sisa-sisa makanan itu seperti selulosa. Nah, kita lihat di sini, usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendent atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Rektum dan anus. Di sini feses disimpan sementara dan akan dikeluarkan melalui anus. Jadi disimpan di rektum sementara dan dikeluarkan melalui anus. Di sini rektum ya.